Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi, Kak. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Baik semua ya. Iya. Oke. Sebelumnya aku izin perkenalan dulu ya. Sebelumnya kenalin, nama aku Afik Fathurrahman Fidiansyah. Teman-teman bisa panggil aku Kak Afik, Mas Afik. Afik pun langsung nggak apa-apa, itu boleh, senyaman teman-temannya aja. Oke, di sini kan tadi aku udah perkenalan ya. Mungkin aku pengen tahu nih, karena kita kan ini baru sesi konseling pertama ya sama teman-teman. Aku pengen tahu nama-nama teman-teman ini siapa, terus dari sekolah mana gitu. Bisa dimulai dari Mbak yang sebelah sini. Semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Nur Cahyanti, bisa dipanggil Dinda. Saya dari SMK Negeri 1 Malang. Oke. Hobinya apa Mbak? Hobinya untuk sekarang menggambar. Oh, menggambar. Jago berarti Mbak ya? Join ini organisasi gambar gitu? Enggak ada. Oh. Cuma hobi gambar-gambar dikit. Oke, berarti Mbak Dinda ya? Iya. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Naila Arjan Sorwahita, biasanya dipanggil Naila. Sekolah saya di SMK Negeri 1 Malang dan hobinya memasak. Oh, masak. Ya, Ini apa? Jurusan tata boga bukan? bukan. Oh, bukan. Jurusan manajemen perkantoran. Oh, kirain tata boga. Cuma hobi aja. Oh, hobi. Oke, lanjut. Berarti Mbak Naila ya? Iya. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Rinanda Vindra, bisa dipanggil Rinanda. Saya dari SMK Negeri 1 Malang. Hobi saya membaca novel dan mendengarkan musik. Oh, musik apa Mbak genrenya kalau boleh tahu? Bebas sih, semua jadi. Oh, semua ditabrak gitu ya? Iya. Oke, Mbak Renanda. Lanjut yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Jayida Nabilah Ramadhaniyati, biasa dipanggil Jai. Dari SMK Negeri 1 Malang, jurusan manajemen perkantoran, dan hobinya suka menonton film. Ini film apa nih Mbak genrenya kalau boleh tahu? Semua sih Kak, cuman kalau sekarang lagi fokus di drama China. Drama Cina. Iya. Oke. Berarti dari sini tadi Kak Dinda ya, Kak Naila, Kak Renanda sama Kak Jai. Oke, sebelumnya dari sini kalian ada kegiatan kah? Kegiatan apa Iya. sih? Dari sini Oh, maksudnya. dari sini. Dari sini ya, Enggak kegiatannya ada nggak kalian tadi? Enggak sih. Oh, enggak. Langsung ke sini berarti. Iya. Oke. Sebelum kita mulai sesi konseling pada pagi hari ini, aku pengen menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tentang waktu. Di sini mungkin habis dari sesi kita pada pagi hari ini, teman-teman pasti ada acara ya? Iya. Pasti ya. Nah, kalau gitu aku batasin waktu mungkin sekitar 30 sampai 35 menit. Dari teman-teman gimana? Berkenan? Iya, berkenan sih. Lalu di sini aku mengharapkan keterbukaan dari teman-teman. Jadi cerita teman-teman itu aku harap itu real, maksudnya transparan gitu, tanpa ada yang ditutup-tutupi, dan tidak perlu khawatir cerita ini akan bocor kemana-mana, karena ada yang namanya asas kerahasiaan, di mana itu bentuk profesionalitas aku. Jadi cerita ini tuh kita aja yang tahu di sini gitu. Lalu sebelumnya teman-teman udah pernah ikut sesi konseling sebelumnya? Saya pernah beberapa kali. Individu atau kelompok? Individu beberapa kali, kalau kelompok mungkin 1 kali aja. Oke, jadi mungkin udah tahu ya nanti sistematika ke depannya kayak gimana. Cuma tadi yang udah aku sampaikan tadi terkait waktu sama asas kerahasiaan. Oke, lanjut. Di sini karena tadi aku bilangnya sesi kelompok, teman-teman juga mungkin udah tahu kalau misalkan tadi udah pernah ikut sesi kelompok ya. Di sini tuh kita cuman bisa membahas cerita teman-teman tuh 1 dari 4 teman-teman di sini, karena keterbatasan waktu juga seperti yang tadi aku bilang. Lalu teman-teman nggak perlu khawatir cerita teman-teman nggak didengar, itu enggak, tapi kita bisa lanjut di sesi konseling selanjutnya. Oke, dari sini kita mungkin bisa langsung mulai aja ya teman-teman. Apa aja cerita teman-teman pada pagi hari ini? Bisa dimulai dari Kak Jaya tadi, bisa langsung dimulai. Cerita sekarang. Kalau aku sendiri lebih ke kurang bisa percaya sama orang. Kurang bisa percaya sama orang. Iya, jadi gimana ya, mungkin dalam segala hal, cuma yang paling nggak aku percayain itu kalau
dalam hal kayak tugas atau kemampuan gitu. Sebenarnya bukan meragukan kemampuan mereka di real life, cuma kalau misalkan itu berhubungan sama aku, itu kadang aku sempet kayak nggak bisa ngasih kepercayaan penuh. Percaya, cuman nggak bisa yang full gitu, karena selalu kayak ada keraguan gitu. Cuman bukan berarti merasa kayak aku yang paling bisa, bukan, justru malah di situ aku juga kurang percaya sama diri aku, cuma emang kayak kurang gitu loh, nggak bisa percaya 100%. Oke. Jadi di sini cerita Kak Ajay kurang bisa percaya sama orang dan diri sendiri ya dalam beberapa hal. Iya. Oke. Tadi lanjut ke Kak Renanda. Kalau saya kadang kalau terlalu malas itu saya malas banget, tapi kalau rajin itu rajin banget. Kalau itu dalam konteks kayak membersihkan rumah. Oke. Di sini Kak Rendana nih kalau soalnya malas banget gitu ya, tapi Iya. kok rajin banget, dan ini konteksnya cuman di lingkungan pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah kayak bebersih gitu ya. Iya, betul. Kalau di luar itu enggak. Enggak kayak. Oke. Lanjut ke Kak Naila. Kalau dari saya itu sering oversharing ke orang, kalau nyaman dikit itu langsung oversharing gitu. Kayak menceritakan yang harusnya nggak ceritain gitu. Tapi ini menyangkut diri sendiri, bukan orang lain. Jadi bukan cerita orang yang aku sampein, tapi cerita diriku sendiri gitu. Oke. Oversharingnya itu jatuhnya ke setiap orang yang baru ditemuin berarti? Atau Bukan yang baru ditemuin, cuma kalau misalnya kalau aku udah nyaman gitu. udah cukup dekat berarti ya orangnya. Oke. Lanjut ke Kak Dinda. Kalau dari aku permasalahan mengenai kayak suka mengiyakan ajakan teman. Jadi di waktu-waktu yang sibuk aku tetap ikut atau mengiyakan. Jadi kayak sulit untuk memprioritaskan mana yang penting, mana yang enggak. Oke. Jadi di sini Kak Dinda suka mengiyakan ajakan tanpa pandang situasi. Jadi apapun itu pasti ya udah ayo gitu. Oke. Sebelumnya terima kasih, tadi cerita teman-teman sangat bermacam-macam, tapi seperti tadi aku bilang, di sini kan kita hanya akan membahas satu cerita nih. Aku kembalikan lagi ke teman-teman, kira-kira dari cerita teman-teman ini yang mau kita bahas lebih detail, lebih dalam pada pagi hari ini, menurut teman-teman siapa? Oke, 3 suara lawan 1 ya. Berarti setujunya Kak Jay. Dari Kak Jaynya sendiri gimana? Setuju untuk dibahas? Kurang setuju, ya nggak apa-apa. Oke, setuju ya. Iya. Oke, Kak Ajay bisa langsung cerita lagi lebih detail mungkin, atau ada tambahan lagi cerita yang tadi biar teman-teman bisa lebih mendengarkan. Kalau detailnya ya, jadi gini, kalau misalkan saya lagi ada di suatu kelompok atau mungkin kayak suatu organisasi, dulu itu saya benar-benar gimana, kayak nggak bisa percaya sama mereka dalam kayak mengambil keputusan, atau mungkin apa ya, di nama nggak bisa percaya gitu Kak. Cuman kalau kemampuan, bukan meragukan kemampuan, lebih tepatnya emang nggak bisa percaya gitu. Entah, saya sendiri juga nggak tahu ya percayanya ini percaya apa, cuma memang dalam suatu posisi itu nggak bisa percaya gitu. Terus juga gini, kalau misalkan ya dalam suatu posisi harus ngambil keputusan, saya jatuhnya tuh jadi kayak egois gitu, karena di pikiran saya kalau misalkan saya kan ngambil keputusan juga berdasarkan tiap-tiap keputusan yang mau diambil, saya selalu mikir untung ruginya di tiap keputusan itu. Nah, cuman ketika saya milih misal yang A, teman-teman yang lain tuh milih B, C, D gitu, dan ternyata dari situ ketahuan kan kayak ada satu kejadian tuh ternyata memang benar pilihan saya gitu. Kedepannya hari-hari berikutnya tuh saya jadi kayak lebih egois lagi, kayak ya udahlah pilih A aja gitu, pokoknya pilih keputusan saya jadi kepercayaan saya ke mereka tuh jadi lebih berkurang lagi. Tapi di sini konteksnya bukan yang kayak meragukan mereka terus kayak saya yang paling oke gitu, enggak, cuman lebih gimana ya, kayak nggak bisa percaya aja gitu Kak intinya. Terus juga kalau misalkan saya di suatu kelompok gitu,
lebih seringnya job desk yang susah, pokoknya yang apa ya, sekiranya tuh membingungkan itu selalu saya ambil gitu. Dan teman-teman yang lain emang setuju gitu, cuman ternyata di belakang mereka juga sempet kayak ngegibah atau kayak gimana, itu juga impact sih. Saya juga sadar dan kayak bersikap wajar sih kalau misalkan mereka kayak gitu, karena saya juga ngerasa ini salah gitu. Kurang lebih kayak gitu. Ya tadi di sini ceritanya Kak Eja itu nggak bisa percaya. Berarti ini lebih ke ambil keputusan aja atau nggak bisa percaya dalam segala hal? Itu saya kayak kurang paham gitu Kak, pokoknya kurang bisa percaya. Cuman memang paling utamanya itu ngambil keputusan itu sih. Ambil Paling keputusan. sering banget terjadi ngambil keputusan. Oke. Di sini teman-teman dari ceritanya Jai kan tadi nggak bisa percaya ambil keputusan karena dalam beberapa kejadian firasatnya Jai itu cenderung kayak oh ya ding, yang aku pikirin tuh cukup benar gitu. Nah dari ceritanya Kak Jai ini teman-teman ada mungkin pertanyaan, masukan atau respon? Boleh? Ada? Kalau di saat kamu kayak gitu, pernah nggak sih sama temenmu tuh ditegur kayak kamu tuh jangan kayak gitu Jai, kayak harus menerima pendapat orang lain? Pernah. Jadi ada suatu waktu, bukan suatu waktu sih, sering-seringnya tuh secara inti pembicaraan mereka malah kayak gini. Intinya ya kamu jangan ngerasa pendapat kamu tuh selalu benar gitu. Ternyata di akhirnya, di endingnya, beberapa kali, nggak selalu sih, cuma beberapa kali ternyata apa yang saya omongin tuh ternyata benar kejadian. Jadi di akhir tuh kayak bener kan apa yang aku bilang gitu. Jadi makanya kedepannya tuh saya ngerasa makin nggak percaya lagi sama mereka gitu. Dari teman-teman ada pertanyaan atau tanggapan? Perasaan kayak gitu kalau ditegur sama temennya gimana sih? Sebenarnya kan dari awal aku tahu ya kalau misalkan ini tuh nggak benar gitu. Aku tahu kalau misalkan emang harus diubah, cuman ketika kenyataannya waktu ada di posisi itu susah gitu loh buat dilakuin, karena mengingat pembicaraan waktu itu ternyata agak krusial dan emang keputusannya tuh nggak boleh main-main kayak gitu. Jadi aku fine aja sih, karena aku lebih mikir apa aku coba buat percaya aja gitu. Cuma di sisi lain kayaknya ini nggak bisa gitu loh, mereka pilihannya kok kayak gini sih kayak gitu. Boleh. Kamu pernah nggak bilang ke temenmu atau tanya gitu, menurutmu tuh pendapatku gimana gitu? Pernah nggak? Kayak diobrolin dulu. Tentang pribadi aku atau permasalahannya? Permasalahannya. Sering. Jadi gini loh, mereka kayak mengutarakan pendapatnya kan masing-masing. Terus di situ dalam satu diskusi sebenarnya saya bukan yang kayak gimana ya, bukan yang kelihatan egois, karena di situ kan diskusi ya. Terus habis itu saya mengutarakan pendapatnya kalau misalkan bla 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 bla. Jadi kalau misalkan kalian pilih ini tuh nanti untung ruginya kayak gini. Tapi ternyata dalam suatu organisasi itu paling banyak suaranya mereka. Jadi saya kalah itu kan. Nah terus akhirnya endingnya ternyata emang nggak baik kayak gitu loh. Kurang paham nggak? Iya kan. Oke. Dari ceritanya Kak Jai ini, kira-kira keinginannya Kak Jai untuk cerita atau permasalahan ini ke depannya kayak gimana pengennya? Pengen gimana ya biar aku bisa lebih percaya gitu sama orang, biar jangan terlalu egois juga sih aku nanti ke depannya. Aku mau mungkin memberikan kesempatan buat mereka, entah nanti endingnya kayak gimana. Yang penting akhir-akhir ini aku jadi ngerasa kayak yang penting tuh prosesnya juga gitu, kebersamaannya ya kayak gitu. Oke. Dari teman-teman ketika tadi ngedengar keinginannya Kak Jai untuk ceritanya ini, ada saran, masukan atau mungkin apa?
mungkin kau lebih coba untuk percaya kan kita ya kan ya kita itu nggak boleh langsung gitu percaya sama orang, tapi kalau misalnya udah masuk forum itu kayak mencoba gitu loh, biar kamu juga lega, semua lega gitu, biar kamu nggak terlalu mikir sendiri gitu. Iya sih. Jadi aku sering sih mikir kayak gitu. Kayak aku ngerasa kalau emang ini tuh perilaku emang salah banget, karena kan di situ juga konteksnya bukan individu ya. Cuman iya itu tadi susah banget. Ya aku harus kayak gimana gitu. Itu susah. Dari teman-teman ada tambahan? Belum sih. Belum ya, oke. Dari Kak Jai sendiri, untuk tadi dari Kak Dinda kan ada beberapa hal yang mungkin Kak Naila. Oh sorry, maaf ya Kak Naila ya. Dari Kak Naila ini ada yang tadi mencoba untuk percaya di suatu lingkungan organisasi gitu. Dari Kak Jai sendiri kayak sempat melakukan apa nggak gitu setelah ada cerita ini gitu? Kayak kurang bisa percaya sama orang tuh, apa Kak Jai pernah melakukan sesuatu atas perilaku Kak Jai yang seperti ini sebelumnya? Akhir-akhir ini sih saya kayak lebih ketika ada di suatu organisasi, pokoknya sekumpulan orang itu saya lebih milih buat diem. Saya pokoknya mengutarakan pendapat itu terakhir gitu. Jadi saya mau coba buat dengar pendapatnya mereka nanti kayak gimana, terus nanti ketika mereka udah selesai berdiskusi dengan pendapat mereka, baru saya ngasih pendapat saya tuh kayak gimana. Sebetulnya keinginan saya tuh lebih ke gimana ya, biar pendapat mereka tuh bisa disatuin sama pendapat saya. Jadi bukan cuma pendapat saya aja yang dipilih terus, cuma mau kayak biar kita tuh diskusi gitu. Pinginnya kayak gitu. Cuman ternyata ketika saya coba di lingkungan itu, lingkungannya yang salah. Jadi ternyata mereka kayak ngeiyain apapun yang saya omongin. Jadi gitu, saya prakteknya kayak di lingkungan yang salah gitu loh Kak. Dari teman-teman nih ketika mendengar tadi hal-hal yang sudah Kak Jai lakukan, apa ada tanggapan, saran, atau kayak pertanyaan? Boleh? Dari keinginan yang kamu lakukan tadi itu progresnya bagaimana? Apa sekarang masih tetap stabil atau ada? Kalau dibilang sekarang sih stabil ya. Saya masih terus buat nanyain pendapat yang lain, kayak sedikit menekan ego biar nggak terlalu mendominasi, kayak gitu sih. Ada tambahan lagi? Kedepannya kamu pengennya gimana di dalam organisasi tersebut? Kalau di organisasi itu aku pinginnya diskusi, cuman bukan gimana ya, diskusi itu harusnya kan yang berbobot, cuma ternyata dari pengalaman yang saya lalui itu diskusinya kayak arahnya nggak jelas, kayak apa sih ini yang dibahas, kayak menurut saya kayak gitu. Kalau kedepannya saya harap ya nanti saya paling suka buat diskusi, cuman pembahasan diskusinya tuh juga harus yang masuk di topik pembicaraan kayak gitulah harusnya. Terus biar saya nggak terlalu terlalu egois kayak gitu. Ada tambahan lagi dari teman-teman? Masih Belum ya? Oke, kalau gitu sebelumnya Kak Jai ini punya teman dekat nggak di lingkungan organisasi ini? Kalau temen deket banget enggak, cuman saya anggap sih deket cuma yang biasa gitu, enggak sedekat teman saya yang di sebelumnya. Oke. Iya, Ke teman-teman ini tahu nggak perilaku Kak Jai yang seperti ini? Oh ini nanya ke saya. Iya, nanya ke Kak Jai. Saya beberapa sadar sih Kak, sadar banget karena memang kayak kelihatan banget gitu loh sikap saya. Dari perilaku mereka yang muncul gitu, respon mereka gimana atas sikap Kak Jai yang seperti itu? Ya jelas mereka sempat kesel ya, karena ya jangan gitulah gitu, kayak
coba dengerin yang lain gitu. Kamu jangan egois, kayak intinya ya mau kayak gimana pun kan ini juga organisasi gitu. Cuman di sisi lain ya itu tadi dari pengalaman masa lalu ternyata apa yang saya khawatirin selalu terjadi kayak gitu. Itu yang susah, faktor susahnya di situ. Dari hal tadi kan Mbak dia itu sempat melakukan kayak diam, terus akhirnya yaudah aku berpendapatnya terakhir gitu. Dari apa yang udah Kak Jay lakukan ini, apakah ada pengaruhnya terhadap keinginan Kak Jay yang pengen coba untuk bisa percaya sama orang gitu? Berhasil nggak apa yang udah Kak Jay lakukan ini? Sempet berhasil sih, mungkin kayak dikit-dikit, masih progresnya masih dikit ya hasilnya. Cuman ya itu tadi karena lingkungannya yang saya pilih buat praktek ini salah, jadinya nggak mau hasilnya nggak se-impact itu loh Kak, nggak sebagus itu. Sampai sekarang apa masih dilakuin? Masih beberapa kali masih kayak saya coba. Oke. Dari teman-teman ketika sudah tadi mendengarkan ceritanya Kak Jay, terus untuk apa yang udah Kak Jay coba lakukan, kira-kira teman-teman, aku pengen kayak teman-teman mungkin bisa sharing atau mungkin punya pengalaman yang sama kayak Kak Jay, terus gimana cara menyikapinya ketika teman-teman menghadapi permasalahan yang mungkin sama ceritanya kayak Kak Jay. Mungkin ada yang mau sharing? Ada nggak kira-kira? Kalau misalnya pendapatmu berbeda sama temenmu, itu menurutku dikomunikasikan aja sih. Jadi kayak cari jalan keluar yang terbaik, Jalan tengah gitu. ya jalan tengahnya. Mungkin ada tambahan. Ada tambah lagi deh teman-teman, mungkin masukan kayak Kak Jay, mungkin apa yang Kak Jay lakukan ke depannya, saran dari teman-teman. Sama sih, kamu bisa coba buat ngedengerin pendapat teman-temanmu dan lebih mudah percaya lagi, karena Kak apa itu ngasih kesempatan gitu mereka buat menjalanin keputusan yang udah disepakatin, maksudnya yang bukan dari saranmu gitu loh. Jadi ya gitu. Dari Kak Dinda tadi ya, ada tambahan? Untuk sekarang masih Belum ada ya, oke. Dari tadi masukan dari Kak Renanda sama Kak Naila, perasaannya Kak Jay gimana setelah mendengar masukan cara baru mungkin? Gimana? Iya sih, sebenarnya kalau dipikir-pikir emang saya kan sebelumnya sempat mau ngasih kesempatan, ya emang udah ngasih kesempatan sih, cuman emang masih kurang. Mungkin buat kedepannya saya mau coba buat lebih lebih totalitas, buat lebih banyak lagi ngasih kesempatan dan lebih percaya. Kalau sebelumnya saya inget-inget lagi emang kayak separuh-separuh gitu Kak. Oke. Jadi sini Kak Jay akan mencoba ya untuk kayak ya udah deh, mungkin aku bisa ngasih mereka kepercayaan sekali gitu ya, untuk aku untuk mereka mengambil keputusan atau mengambil pendapat gitu. Nanti ya aku karena sebelumnya aku cuman mencobanya setengah-setengah gitu, sekarang mungkin aku bakal mencoba lebih maksimal lagi gitu. Dari harapannya Kak Jay ini, dari teman-teman tanggapannya seperti apa? Ada tanggapan? Dari Kak Renanda ada? Belum ada ya. Dari teman-teman Kak Dinda atau Kak Nela belum? Kalau dari aku sih semangat ya, emang proses berubah itu susah, tapi seenggaknya kamu udah berusaha gitu buat nyoba jadi yang lebih baik. Gitu, oke. Terima kasih semangatnya. Oke. Dari Kak Jay sendiri nih, ada cerita tambahan lagi atau ingin disampaikan sama teman-teman di sini? Aku lebih ke takut Kak. Aku kalau misalkan mau buat coba ngasih kepercayaan itu takut gitu loh. Mungkin karena dari lingkungan aku sejak kecil ya, itu nggak bisa gitu, kayak dari sebelumnya pun ngasih kepercayaan yang setengah-setengah aja itu kayak deg-deg juga, kayak
ini bisa nggak gitu, soalnya kan menurut aku kayak nggak main-main gitu apa masalahnya. Terus kalau misalkan kedepannya mau ngasih coba kesempatan yang lebih totalitas lagi, itu jujur aku takut nggak sesuai ekspektasi. Oke, di sini berarti Kak Jai sebenarnya masih ada ketakutannya untuk tadi apa mengasih kesempatan kepercayaan ke orang-orang terdekatnya. Dari teman-teman sendiri ada masukan atau mungkin kalian pernah ada di posisi Kak Jai dan sempat bisa melakukannya? Mungkin bisa di-sharing di sesi konseling kita pada pagi hari ini. Ada yang mau men-sharingkan ceritanya? Dari aku itu malah kebalikan dari Jay. Kayak gimana? Aku anaknya itu gampang percaya sama orang, dan kayak itu emang susah gitu. Kalau kita gampang percaya itu kadang itu teman yang kita percayain itu memang kayak suka omongannya agak bikin kecewa. iya Iya. jadi kayak sulit. Dan dari Kak Dinda tadi kira-kira sempat melakukan apa dulu? Jadi untuk sekarang itu lebih memilih untuk mana yang memang teman yang baik, yang bisa diajak ngobrol, itu emang benar-benar bisa menjaga rahasia kita. Kalau kita emang ceritanya cuma ke dia dan itu bersifat pribadi, kalau memang dia bisa menjaga, itu kayak patut dipercaya gitu. Oke, berarti di sini kayak cerita ke satu orang aja yang kita udah tahu bibit-bibit bobotnya kayak gimana gitu ya. Dari teman-teman ada tambahan lagi? Udah. Sudah. Oke. Dari Kak Jai terhadap tadi masukannya Kak Dinda ini gimana menurut Kak Jai? Dari ceritanya Dinda, aku bisa ambil sisi lain sih Kak, dari kebalikan masalah aku. Aku jadi kayak punya pikiran baru sih. Jadi gini, kalau misalkan ternyata jadi orang yang gampang percaya sama orang, ibarat kata kayak apa yang aku idam-idamkan itu kayak Dinda gitu kan, ternyata enggak baik juga gitu loh. Jadi maybe harus gimana ya, harus batas wajarnya gitu. Mungkin ada sisi positif negatifnya, kita nggak gampang percaya sama orang, tapi kan di sisi lain juga gampang percaya sama orang tuh juga ada sisi positif negatifnya. Jadi mungkin aku kedepannya harus bisa ngimbangin, kayak aku harus ada di tengah-tengah gitu. Itu target dan harapan aku yang baru sih. Jadi aku kedepannya harus bisa di tengah-tengah itu tadi. Oke. Berarti tadi udah Kak Jai udah ada target kedepannya ya untuk melakukan beberapa hal baru kedepannya. Oke, ini teman-teman terkait harapan sama targetnya Kak Jai ini ada masukan atau saran? Belum ada? Oke. Kalau gitu nggak apa-apa. Kalau gitu bentar. Dari perasaannya teman-teman nih ketika mendengar ceritanya Kak Jai hari ini, perasaannya kayak gimana? Mungkin bisa dimulai dari Kak Naila dulu deh. Perasaannya gimana? Perasaanku itu kok memang orang kayak Jay itu banyak ya. Cuma emang itu juga bisa ngerugiin kita sendiri. Jadi kita itu kalau misalnya nggak percaya banget sama orang, itu bisa bikin kita kayak jadi tekanan gitu loh, kayak jadi kita was-was gitu kan, kayak dia tuh bisa apa enggak ya, kayak gitu. Jadi emang iya kayak Dinda itu tadi juga nggak baik kalau terlalu percaya. Itu sih, jadi harus ada di tengah-tengah supaya kita itu bisa tetap lega gitu kalau lagi mau menjalankan tugas sama seseorang. Berarti kalau kata Kak Naila tuh di tengah-tengah aja ya si posisi kita. Oke. Dari Kak Dinda ada gimana mau ngungkapin perasaan? Kalau dari aku mungkin kalau untuk percaya ke orang itu balik lagi ke kita, karena ya kita yang jalanin. Lalu untuk betul sama kayak tadi Kak Naila, kalau mau percaya sama orang itu lebih dipertimbangin lagi, soalnya ada sisi positif, ada sisi negatifnya juga. Jadi berarti dari Kak Dinda ini kita apa tadi istilahnya kayak
selektif Iya, saja. selektif lagi karena kepercayaan kan datangnya dari kita sendiri dan ada dampak positif dan negatifnya juga. Dan terakhir dari Kak Renanda deh. Kalau aku setuju sama Naila, jangan terlalu percaya sama orang karena nanti bisa dimanfaatkan, tapi juga jangan terlalu nggak percaya. Iya. Jadi jangan banget. Karena kalau nggak percaya banget itu juga salah juga kan ya. Kamu sendiri yang jadi beban gitu kan. Iya, nanti Membebankan banyak diri kamu. sendiri. Iya sih. Perasaannya Kak Jai setelah mengikuti sesi konseling kita pada pagi hari ini, terus kayak mungkin mendapat insight, masukan dan saran baru dari teman-teman, perasaannya Kak Jai gimana? Yang pertama aku lega ya karena sebelum-sebelumnya kan di lingkungan aku selama ini mereka cuma tahu kalau misalkan aku tuh egois gini tanpa tahu pendapat dan pikiran aku sebenarnya tuh kayak gimana gitu. Mungkin mereka kan cuma tahu kalau aku selama ini tuh kayak cuma tahu aku egois tanpa tahu aku kalau selama ini punya pikiran aku tuh tahu ini salah, aku mau berubah kayak gitu. Jadi yang pertama lega, terus yang kedua iya sih, aku jadi sadar kalau misalkan kalau aku selama sebelumnya itu emang setengah-setengah, tapi emang aku ada rasa takut gitu loh Kak. Jadi kedepannya aku mau coba buat nangkis, nolak rasa takut ini buat lebih percaya lagi ke depannya. Aku mau pelan-pelan dulu aja mungkin ya, kayak gitu. Ini terima kasih buat teman-teman atas ceritanya. Dinda juga makasih kayak memberikan aku pandangan dari apa ya, sisi kebalikannya aku gitu. Gitu. Oke, bagus banget ya dari harapan Kak Jai yang baru. Aku berharapnya mungkin kedepannya Kak Jai bisa mencoba lagi untuk menghadapi ketakutannya ya, pelan-pelan aja nggak apa-apa tapi pasti, karena ya nanti juga bertahap istilahnya, nanti hasilnya juga insya Allah maksimal. Oke, dari cerita Kak Jai ini, dari Kak Jai udah nggak ada tambahan lagi? Insya Allah sudah. Karena dari cerita Kak Jai pun udah tidak ada tambahan lagi, pun tadi kita juga udah sharing perasaan kita masing-masing terkait sesi konseling kita pada pagi hari ini. Sebelumnya jangan khawatir, untuk tadi cerita ketiga teman-teman yang belum sempat kita bahas, kita bisa lakukan di sesi konseling kita minggu depan. Nanti kita buat kesepakatan lagi apakah mau memperdalam ceritanya Kak Jai atau mungkin kita mendengar laporan juga dari Kak Jai terkait harapannya dalam seminggu ke depan seperti apa, atau kita bisa mulai dari cerita teman-teman kita yang ini yang baru. Itu aku kembalikan lagi ke teman-teman nanti minggu depan. Kalau gitu karena tadi teman-teman ada acara juga ya, setelah ini aku tutup. Kalau gitu terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih juga.